Halo, selamat siang sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau sedang beraktivitas. Kembali lagi bersama saya Ferdi, salah satu host di e-kanal Simpadu PMI. Di siang hari ini telah hadir bersama kita Ibu Retno Susanti, yaitu Kepala Cabang PT Pandu Abdi Pertiwi, dan ada dua calon pekerja migran yang sudah mendaftar melalui website Simpadu PMI atau P3TKI Jatim. Oke, mereka sudah hadir di studio kita. Bisa kita langsung sapa aja ya teman-teman, sahabat PMI yang ada di rumah. Halo, selamat siang Mas Faresa, Mas David, dan Ibu Retno. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Ya, perkenalkan diri dulu Mas. Ini siapa Mas, siapa namanya? Monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fareza Rahayu dari Tulungagung. Oh, monggo. Ayo selanjutnya Bu Retno. Ibu dari PT Pandu Abdi Pertiwi cabang Jawa Timur di Malang. Oke. Yang belakang bisa ya Mas? Saya Kafid Anwar Asofi dari Tulungagung. Siap. Itu tadi sahabat PMI perkenalan singkat dari Mas Fareza, Mas David, dan Bu Retno. Oke, tanpa panjang-panjang kita langsung tanya jawab aja Bu ya, sharing-sharing dan saring bercerita. Monggo Bu, bisa diceritakan dari PT Pandu Abdi Pertiwi sendiri udah berdiri berapa lama dan lokasi kantornya ada di mana Bu? Monggo Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Sebetulnya untuk PT Pandu Abdi Pertiwi cabang Jawa Timur itu saya sudah lama sekali, mulai tahun 1995. Ya, boleh katakan ya sudah cukup lama. Nah, tempatnya kantor di Malang, Jalan Terusan Wijaya Kusuma Atas, nomor 38/22. Oke, di Malang ya Ibu ya. Oke. Untuk penempatannya di mana aja ini Bu? Dari PT Pandi Abdi Pertiwi. Sementara ini kita untuk rekrut formal di Taiwan sama di Brunei. Taiwan dan Brunei ya Ibu ya. Sebetulnya informal pun ada karena ini masih dalam proses menunggu dengan adanya peraturan yang baru supaya kita nanti prosesnya lebih jelas. Oke, siap. Kalau dari Taiwan sama Brunei, peminatnya untuk di Jawa Timur banyak yang mana Ibu? Ya, hampir imbang ya. Imbang ya Ibu ya. Oke, jadi sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas, jika ada saudara atau teman, kerabat yang ingin bekerja ke luar negeri, ini salah satu yang sudah hadir di studio kita e-kanal Simpadu PMI dari PT Pandu Abdi Pertiwi. PT ini memberangkatkan dua sektor negara dari Brunei dan Taiwan ya Ibu ya. Betul. Oke. Itu Bu, kalau udah penempatannya udah banyak ya Ibu ya, jumlahnya totalnya sudah banyak sekali ya. Negara lain nggak ada Ibu ya? Sebetulnya ada. Oh, memang ada ya. dulu awal itu kan Ibu nangani Korea. Oh, Korea ya Bu. Ya, terus dengan adanya peraturan baru G2G, terus kita nangani untuk yang Taiwan formal, Oh, informal, gitu ya. Brunei sama formal informal. Nah, setelah pandemi ini kita masih menunggu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ini yang lebih jelas gitu. Contohnya mungkin mengenai tentang KUR itu yang dikeluarin oleh BNP kan sampai sekarang belum ada kejelasan juga. Jadi untuk proses informal belum bisa proses, masih menunggu. Siap Ibu. Terus untuk kalau dari Ibu sendiri ya, perbedaan kelebihannya apa di Brunei dan Taiwan? Ada kelebihan dan kekurangannya apa Bu? Monggo Bu, mungkin bisa dijelaskan sebagai pengetahuan untuk sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah.
Mungkin kalau antara Brunei Taiwan tuh gini, sebetulnya tuh kita kembali ke anaknya ya, peminat terutama itu minat yang mana si PMI-nya. Kalau masalah enak enggaknya itu ya kembali ke PMI-nya, cuman ini perbedaannya itu masalah di biaya. Mungkin kalau biaya untuk yang formal Taiwan itu kan lebih besar daripada yang untuk di Brunei. Jadi kalau saya arahkan ya istilahnya mengikuti dengan kemampuan aja dulu. Kalau memang belum ada kesiapan untuk biaya Taiwan, saya arahkan ke Brunei dulu. Nanti kalau udah selesai, insya Allah udah didapatkan, baru kita arahkan ke Taiwan. Oke, gitu ya Bu ya. Besar sekarang Taiwan itu biayanya. Jadi ada plus minusnya ya Bu ya. Oke. Mungkin bisa lanjut ke Mas Reza ya. Mas, boleh diceritakan nggak awalnya bisa ingin bekerja ke luar negeri itu apa yang membuat Mas Fareza ini ingin bekerja ke luar negeri? Iya, ini untuk menceritakan tentang lewat Disnaker ini atau ini dulu minatnya apa dulu? Kok bisa punya minat bekerja ke luar negeri? Apa motivasinya sampean? Keinginannya apa? Kok bisa timbul? Oh, aku tak bekerja ke luar negeri. Apa sudah capek melamar kerja di dalam negeri nggak dapat, atau pingin gaji yang lebih besar? Ya ingin, salah satunya ya ingin merubah nasib hidup juga. Dan di Indonesia itu kan melamar pekerjaan dikarenakan ada COVID itu, pandemi sulit kan, ya. Sulit gitu ya. Oke, siap. Kalau dari Mas David? Kalau saya untuk ya memperbaiki ekonomi keluarga ya. Oke, baik. Nah, terus selanjutnya Mas Fareza, daftarnya gimana dulu awal? Bisa diceritakan? Ya, saya kemarin itu dikabarin sama tetangga saya. Dulu itu pernah ikut di Disnaker itu di Jepang. Itu disuruh itu loh masukan di web Disnaker Tulungagung. Cari lowongan. Nah, itu ada di Taiwan. Pas saya ngelamar di Taiwan itu sudah telat, jadi saya tunggu lagi. Terus ini ada loker di Brunei, jadi saya lamar sekalian. Ya alhamdulillah ini juga berjalan. Sudah proses ya. Iya, sudah proses. Tahunya dari mana untuk yang di Brunei ini? Apa udah daftar di websitenya Disnaker atau gimana? Ya kemarin itu saya kan calling sama pihak pusat. Terus ya disuruh daftar dulu ke akunnya Disnaker yang Simpadu P3TKI ya. Ya itu terus suruh ngelamar aja, nanti biar diproses oleh PT-nya gitu. Gitu aja. Berarti Mas Fareza daftar akun di p3tki-jatim.go.id itu ya. Iya. Terus nyari lamaran lowongan di situ, langsung daftar melalui online ya. Iya. Nah, itu sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah, gimana sekarang ini zamannya udah canggih. Jadi ngelamar kerja itu nggak harus datang oyang-oyang bawa berkas. Informasi juga buat kalian semua, bisa langsung buka website kita di p3tki-jatim.go.id. Di situ udah disediakan info lowongan kerja yang resmi, yang legal. Dan PT-PT-nya yang tersedia di situ juga PT-PT yang sudah terdaftar, izinnya juga lengkap. Jadi bekerja ke luar negeri itu juga bukan hanya mengejar gaji yang besar, tapi juga harus dipertimbangkan legalitasnya juga yang aman, ya kan? Seperti itu. Kalau Mas David, gimana Mas David? Kalau saya ini jujur sebenarnya cuma ikut Mas Fareza saja. Ikut Fareza teman, jadi diinfo dari Mas Fareza. Diinfokan dari Mas Fareza. Siap. Jadi ya ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat PMI yang sudah dapat informasi, bekerja ke luar negeri secara legal, secara resmi itu seperti ini, bisa disaling berbagi informasi ya Bu ya.
Itu yang paling penting. Oke, lanjut lagi ke Bu Retno. Ibu kalau boleh tahu anak-anak ini diproses kemana Ibu? Ke Brunei. Ke Brunei ya. Untuk jobnya apa Bu? Ini labor. Labor ya. Termasuk buruh. Buruh ya. Kita kan memang ada semacam pabrik itu kayak ini pabrik bata, pabrik galon, garmen, keranda ikan. Oh gitu ya. Terus untuk salarinya Bu, gajinya sekitar berapa ini Bu? Gaji itu kalau basic itu sebetulnya itu kan nanti gini, tetap gaji dikasih bulanan, tapi kalau hitungannya harian tuh $18 Brunei. Kalau dikeruskan rupiah itu ya kisaran 500 lebih. 500 ya. Menyisikan dengan Cisco itu kisaran $550 Brunei. Oke, kalau Rupiahnya dikeruskan rupiah 5 juta lebih. 5 juta lebih ya. Ya. Itu belum lembur atau Kalau ada penambahan dari lebih jam kerja, insya Allah dapat. ada mesnya itu Bu ya? Dapat mes ya, iya, fasilitasnya. Tempat tinggal dapat ya. Jam kerja 8 jam kerja. Jam kerja juga 8 jam kerja. Oke. Ini tadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah juga. Fareza dan David ini lagi mengurus paspor ya Ibu ya di LTSA PMI Jawa Timur yang ada di Jalan Bendul Merisi nomor 2. Jadi di sini itu ada layanan terpadu satu atap di mana pengurusan dokumen untuk keberangkatan tenaga kerja luar negeri itu bisa diurus jadi satu di LTSA PMI Jawa Timur yang ada di Jalan Bendul Merisi nomor 2. Oke. Untuk closing statement bagi sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah juga, mungkin dari Bu Retno dulu, ada saran dan pesan apa Bu untuk calon pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri? Apa yang paling penting disiapkan dulu, terus bagaimana? Monggo Bu. Yang pertama itu mungkin kepada PMI itu ya maaf ya, kita memang kerja di luar, di sini tuh sama aja, namanya kerja itu kan berat. Jadi mental utama itu disiapkan. Mental nggih. Mental siapkan, setelah itu dengan hati yang sudah kita pas niat untuk bekerja di luar negeri. Terus setelah sampai di luar negeri sudah bekerja, itu dia harus mempunyai planning dalam arti hasil yang didapatkan dari sana ya supaya kita untuk ada mewujudkan lah, jadi nggak sia-sia. Oke. Hasilnya itu kita ada, paling nggak jangan sampai pulang luar negeri kebingungan lagi. Terus nanti mengenai ya tentunya kan masalah perekonomian, jadi paling nggak harus benar-benar dipergunakan yang baik. Oke, siap. Dan jangan lupa PT-nya juga harus PT yang resmi ya Bu ya, yang legal, yang bertanggung jawab iya, juga. Yang Oke. sudah ada siup resmi dari menteri dan sudah ada melalui Cisco-nya. Siap Ibu Enje. Monggo kalau dari Mas Fareza ada pesan-pesannya untuk mungkin teman atau siapa, harapannya Mas Fareza nanti bekerja ke luar negeri seperti apa? Monggo Mas. Ya, saran saya untuk teman yang mau mencalonkan diri untuk bekerja di luar negeri, seharusnya yang perlu dipersiapkan adalah dokumen yang lengkap dan PT yang resmi, job yang resmi. Oke ya. Kalau sudah di luar negeri, apa harapannya sampean yang mungkin punya cita-cita apa yang ingin diwujudkan? Masih belum ada. Mungkin mau nikah muda atau cari modal buat nikah muda atau Ya, untuk modal usaha. untuk modal usaha dan untuk nikah. Oke, alhamdulillah. Monggo kalau Mas David. Nah, untuk yang teman-teman yang ingin pergi ke luar negeri untuk bekerja, yang perlu disiapkan juga mental dan tekad yang kuat. Untuk harapan saya, Ya, harapannya semoga saya nanti kalau sudah
habis kontrak di luar negeri bisa bangun usaha seperti peternakan. Oh, alhamdulillah, itu cita-cita yang bagus, Mas. Udah punya pengalaman beternak apa, Mas? Kalau berternak sebenarnya belum, saya Belum ya. kerjaan saya sebenarnya petani. Oh, petani ya. Ya, siap. Ya, semoga aja mungkin bisa mengembangkan pertanian. Punya sawah, Mas. Iya, punya. Mungkin nanti ada modal bisa beli sawah lagi, nambah luas ya. Iya. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga doa atau harapan dari Mas David dan Mas Fareza bisa terkabul. Oke, sahabat PMI yang ada di rumah dan yang sedang beraktivitas, sekiranya cukup sekian dari podcast di siang ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua yang ingin bekerja ke luar negeri agar bekerja ke luar negerinya bisa yang sesuai prosedural, yang legal, resmi, dan cita-cita yang kalian harapkan bisa terwujud. Saya Ferdi dan Bu Retno, ada tambahan, Bu? Mungkin tambahan. Oke, siap. Ini saya sebelumnya terima kasih sekali kepada Simpadu. Boleh katakan itu sangat membantu dari pihak kita pengelola perusahaan jasa tenaga kerja Iya, yang Ibu. melalui prosedur resmi. Ya, dengan adanya seperti ini, semoga aja kita tidak ada permasalahan yang tidak melalui prosedur. Amin, J. Siap, sama-sama. Pemerintah juga akan selalu membantu demi penempatan tenaga kerja ke luar negeri ini yang legal, yang resmi ya tentunya. Oke, siap. Cukup sekian sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah dan teman-teman pekerja migran yang sedang beraktivitas. Jangan bosan-bosan, tetap stay tune di channel kita e-kanal Simpadu PMI. Jika video ini kalian anggap sangat bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman didukung, di subscribe dan di share video ini ke sahabat, kerabat, saudara yang ingin bekerja ke luar negeri. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan dan salam sukses. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.